Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Dharma Karya UT, Ibu Ervi Fitri Susari SPD, MPD, Bapak Ibu Dewan Guru dan Karyawan, dan anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah, marilah kita panjatkan puji syukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia telah memberikan kita karunia dan nikmat yang begitu besar. Karunia dan nikmat itu ialah nikmat iman Islam, umur yang panjang, kesehatan yang baik, dan kesempatan untuk terus berbuat kebaikan. Semoga keselamatan dan kesejahteraan tetap dilimpahkan Allah kepada panutan kita semua, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada segenap pengikut-pengikutnya umat Islam sekalian. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan tausiah dengan tema keutamaan menolong dan memudahkan urusan orang lain. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, artinya makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, melainkan secara berkelompok, satu sama lain saling membutuhkan. Untuk mendapatkan kesejahteraan, kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita pasti bergantung dan membutuhkan pertolongan orang lain. Demikian pula orang lain pasti membutuhkan kehadiran kita. Sikap saling membantu sangat dianjurkan di dalam Islam. Saling membantu sesama manusia merupakan akhlak mulia. Karena itulah maka dalam Islam dikenal dengan istilah ta'awun, yaitu saling menolong. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2. Yang artinya, dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sungguh Allah amat berat siksanya. Pada dasarnya, ta'awun atau tolong menolong itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tolong menolong secara moral dan tolong menolong secara material. Tolong menolong secara moral adalah saling membantu, memberikan nasihat tentang kebaikan, memberikan jalan keluar atas kesulitan teman atau orang lain yang membutuhkan, mencegah perbuatan mungkar dan menunjukkan suatu perbuatan baik, atau bisa juga memberikan gagasan atau ide yang positif, dan masih banyak lagi. Sedangkan tolong menolong dari segi material ialah membantu orang lain, misalnya berupa tenaga, harta, modal, sedekah, zakat, dan sebagainya. Nah, di dalam Islam anjuran untuk saling membantu, apalagi untuk fakir miskin melalui zakat, merupakan bentuk ta'awun secara nyata. Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kami membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sungguh indah ayat-ayat Al-Quran. Ayat tersebut mengandung makna saling tolong-menolong, di mana para amil atau petugas pemungut zakat meminta atau mengambil sebagian dari harta orang kaya
untuk zakat. Kemudian harta zakat dibagikan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan mereka yang berhak menerimanya. Islam memberikan tuntunan dan ajaran bahwa sesama muslim adalah bersaudara. Jika sesama muslim telah mengaku saudara, maka sungguh tidak patut jika muslim yang kaya enggan menolong muslim yang kekurangan. Sangat tidak patut pula apabila muslim yang berilmu enggan berbagi ilmunya kepada muslim yang tidak berilmu. Dalam ikatan persaudaraan atau persahabatan, maka ada hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 perkara hak orang Islam yang harus engkau penuhi, yaitu yang pertama, membantu kepada yang berbuat kebaikan. Yang kedua, memohonkan ampunan kepada yang berbuat dosa. Yang ketiga, mendoakan kepada yang membelakangi agamanya. Dan yang keempat, senang kepada mereka yang melakukan taubat. Oleh karena itu, diharapkan kita melatih diri untuk dermawan dan suka mengulurkan bantuan kita kepada sesama muslim, apalagi yang sedang membutuhkan. Contohnya bersedekah untuk muslim yang fakir, membantu teman atau tetangga yang sedang membutuhkan dalam bentuk apapun. Menolong anak yatim piatu, maka masyarakat Islam akan menjadi makmur. Sesungguhnya harta yang kita keluarkan itu untuk menolong mereka tidak akan berkurang sedikit pun, melainkan akan bertambah. Umat Islam dianjurkan untuk saling tolong menolong dan memudahkan urusan orang lain. Dengan demikian Allah akan melepaskan dirinya dari suatu kesusahan pada hari kiamat kelak, serta akan memudahkan di dunia dan di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan suatu kesusahan orang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya pula di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya selama hamba-hambanya itu suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anakku sekalian, dari hal ini kita bisa memetik pelajaran bahwasanya jangan pernah kita takut untuk berbuat kebaikan, jangan pernah kita takut untuk berbagi ataupun bersedekah dalam bentuk apapun. Insya Allah Allah akan selalu membalas kebaikan kita. Demikian tausiah singkat yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Jika ada kebenaran, itu semata-mata datangnya dari Allah semata. Jika ada kekurangan, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.